Bandung gitu maksudnya. Masih ada hawanya ya. Ini hawanya masih ada dia. Jadi bener-bener kamarnya kayak nggak dingin tapi anget. Iya. Jadi nggak maksudnya hawanya tuh masih kayak dia tuh masih ada kayak nggak. Ya, karena kan dia meninggalnya juga masih gadis. Nggak pernah berbuat. Ini dia yang nata. Semua dia yang nata. Nggak ada campur tangan, kecuali ini apa foto-foto ini gitu. Itu boleh diambil dari sana. Bundanya. Gitu. Masuk aja, Mas. Iya. Gitu. Nah, bentukan rumah kami ini, jalan rumah kami dulu itu seperti gini. Nih, ini tuh Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini tuh yang sekarang jadi taman masuk kemari. Kalau tempat tinggalnya Nike zaman dulu. Ya. Kan bukan di sini nih. Bukan. Jadi bentuk rumahnya, bentuk kamar tinggalnya di situ. Jalan ke sini. Nah, kalau sekarang patokannya tadi Bunda bisa ngelihat sebelah kanan ada damkar. Itu rumah aslinya. Enggak, itu kamar, sebagian kamar. Kamar dia bener sehari-hari. Iya, sebagian kamar yang dari situ sampai benteng sampai sini. Nah, itu rumah kami. Gitu, halaman itu sampai rumah kami di sana. Jadi kamarnya Nike kurang lebih sebesar gini lah. Jadi Nike tuh udah tahu siapa yang datang gitu. Kenapa jauh dari sini? Kenapa ya? Kamarnya itu. Kamarnya? Kalau udah dibongkar. Kenapa dibongkar? Kan dijual. Dijualnya setelah Nike Adila meninggal. Iyalah. Kenapa mesti dijual? Kenapa nggak dijadikan museum langsung aja asli? Kan Papi kan lebih dapat ini. auranya. Papi mengingat Papi itu lebih mementingkan kepentingan orang. Nike Adila meninggal apa Papi duluan meninggal? Nike Adila. Oh, Nike Adila dulu. Oh, Nike-nya duluan meninggal. Ya, Bukannya Papinya. 2 tahun setelah Nike wafat. Baru Papi. Baru Papi. Papi itu meninggal itu karena terngiang. Pada saat itu ada tayangan pemakaman Lady Dan. Nah, dari Lady Dan itu Papi jadi tergugah lagi masa-masa pemakaman Nike gitu. Sampai dari 4 hari sampai ke 100 hari itu di rumah itu. Tapi ini kasurnya dia asli. Asli. Sampai spraynya asli. Asli Cuman spray. boneka beberapa yang hilang. Hah? Boneka ada beberapa yang hilang. Kenapa hilang? Bunda yang datang ke sini dulu bukan sedikit. Itu Jadi mereka ngambil gitu. Ya entah. Sampai itu aja yang Marilyn Monroe yang atas itu kan ada tuh. Nah, itu hilang. Sampai kita ketahuannya setelah rombongan itu pada pulang, 2 hari setelah rombongan itu pulang baru enggak lah. Ini kemana sih belum gitu. Gitu. Ya, sebenarnya saya yang diberikan amanat. Ini lemarinya dia. Saya diberikan amanat oleh Papi secara tidak langsung, amanat dari Nike untuk mengelola ini gitu. Nah, ini tuh sebenarnya ini ke halaman, ini ke gazebo. Nah, ini yang ke ruang tamu. Jadi dari sini. Nah, pintu itu yang ke rumah kamarnya Pak Pelangi. Gitu. Jadi yang terakhir Bunda dengar cerita yang minus jam, Bunda dengarnya seperti apa? Apanya? Beritanya. Beritanya Nike Adila lagi makan. Enggak, waktu nyampe rumah. Itu yang Bunda dapat beritanya kayak gimana? Dia lagi makan. Jadi lagi makan, terus tiba-tiba beritanya di dunia dan berita lagi makan nasi, terus dengar kabarnya artis Nike Adila meninggal dunia. Itu langsung Bunda nggak bisa makan. Nggak, maksudnya gini, maksud saya yang Bunda dapat berita
kejadiannya Nike. Jadi aku pengen tahu Bunda yang dapat berita itu ceritanya kayak gimana sih? Ceritanya Bunda lagi nonton TV. Enggak, cerita Nike-nya. Tabrakan. Sebelumnya. Maksudnya gimana? Sebelum kejadian. Jadi kan itu ada tuh yang nge-spill ya, yang konspirasi gitu. Oh enggak, pokoknya Bunda taunya dari awalnya Nike main nyanyi, itu ngikutin terus sampai 95, itu Bunda lagi di Medan, lagi nonton TV, dari Singapura datang cuma mengunjungi keluarga, pas lagi makan di ruangan tamu, itu beritanya langsung berita Nike adalah meninggal dunia, kecelakaan, yang menyiarkan tuh cowok. Nah disitulah Bunda terkaget dan terkejut, nggak bisa makan lagi. Setelah itu ya udah beritanya ya udah Sipasiur ya. Nggak ada berita, pokoknya nggak dulu kan zaman dulu belum ada medsos. Iya. Belum ada apa-apa, belum ya. ada. Jadi dengar kabar Nike adalah meninggal dunia, ya udah sedih kayak nggak ada berita lagi karena kan dulu kita cuma TVRI. Sama RCTI. Oh iya. RCTI. RCTI ya. Kalau itu waktu itu kayaknya Bunda dengarnya di berita. Iya, itu kan ada, kalau dulu kan RCTI itu kan seputar Indonesia. Nah, seputar Indonesia itu hampir setiap jam. Dia-upload. Dia review terus gitu. RCTI yang lebih gencar. Nah, maksud aku tadi, pertanyaan tadi, cerita apa yang saya ingin tahu, Bunda dapat cerita Nike waktu sebelum kejadian. Saya pengen tahu. Oh nggak tahu saya. Nah, jadi gini, dengan adanya pintu ini, jadi jam 10 malam, Nike tuh masuk kamar ini. Jam 10 malam. 10 malam. Terus? Sementara udah deh, aku juga duduk deh. Jadi biar tenang. Nah, Jadi awalnya tuh Nike adalah tuh dia mau keluar rumah. iya, karena undangan untuk celebration anniversary tabloid Aneka. Oh gitu. Yang itu yang fotonya. Terus? Itu jadi karena Nike orangnya apa ya, pegang komitmen. Jadi dia mau capek apapun, gue mesti hadir, gitu. Akhirnya dia memaksakan diri untuk berdatang, sekalipun dalam kondisi yang tidak fit, gitu. Mami papi itu sudah tidak mengizinkan, sampai ya inilah kamar ini, yang akses kamar ini, Nike tuh minta izin 3 kali sampai sungkem ke mami papi untuk menghadiri acara itu. Gitu. Kalau waktu itu Nike berdua sama asistennya itu. Iya, atur. Kalau dari Kenapa nggak asistennya aja yang nyetir kalau misalnya keadaan Nike tidak sehat? Nggak terlalu percaya. Nggak tahu percaya kenapa? Dia ya kalau Nike orangnya selama dia masih mampu dia jalankan. Gitu. Ya, gitu. Ya, jadi Nike selama ini mencoba untuk mungkin dia pikir dia masih bisa ngandalkan nyetir sendiri. Ya, gitu. Nah, terus kejadiannya gimana? Jadi setelah minta izin dengan berat hati karena dia sungkem, akhirnya papi mami mengizinkan, gitu. Yang Bunda pingin nanya, waktu Nike adalah itu meninggal, kan nggak ada ya nampak, maksudnya yang Bunda lihat ini nggak ada, itu yang Bunda tuh cuma itu acting film yang ada di TV. Oke. Tapi aslinya waktu orang datang jarah, maksudnya mayatnya itu ada di depan rumah, ada di rumah nggak? Mayatnya di depan. Nggak, maksudnya gini, waktu Nike meninggal tuh harusnya kan dilayat tuh sama orang-orang gitu. Itu nggak ada, kenapa nggak ada videonya? Ada. Oh ada, di mana? Ada, itu yang tayang di TVRI. Oh, di TVRI. Yang sampai Meli jongkok di depan pusat jenazahnya Nike. Oh ada ya? Ada. Itu. Jadi meninggalnya memang udah begitu kecelakaan, tahu dia di mana beradanya, langsung tahu. Nah, enggak langsung. Tapi lagi di rumah sakit.
Ya kita beritanya dapatnya bahwa Nike ini tabrakan. Abis itu Kita keluarga ini kan cari tahu di mana posisinya. Posisinya. Posisi kendaraan sama posisi kita nggak tahu awalnya Nike yang bawa mobil. Gitu. Jadi intinya kita cari mobil dulu deh gitu. Nah entah papi dapat dari mana beritanya Atun itu ada di rumah sakit namanya rumah sakit Santo Yusuf yang dekat ke tempat kejadian. Nah saya nyari dengan mobil Jeep itu yang di depan itu 3 kali balikan di jalan Marta Dinata itu tidak terlihat pecahan kaca ataupun apa. Kalau sekarang aku boleh. Kalau jadi gini, kecelakaan itu tidak seperti adanya kecelakaan. Ya. Kalau sekarang aku tanya. Kalau kecelakaan, tapi itu ada bentuk pecahan. Oke, gini, aku mau nanya. Kalau Bunda dapat berita, mobilnya Wawan ini tabrakan. Dalam benak Bunda gimana? Dalam mobil dalam ya pasti ada bekas-bekasnya kan? Bekas-bekasnya, kacanya retak. Tapi tergantung hantamannya juga. Kalau misalnya cuma gesekan-gesekan biasa mungkin nggak terlalu. Tapi Nika Adilani meninggal waktu ketabrak itu kondisi mobilnya hancur belur apa gimana? Kalau misalnya sebenarnya bukan jadi seolah-olah ini kecelakaan tunggal. Oh jadi seolah-olah kecelakaan tunggal? Bukan seolah-olah, emang kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal, memang hancur lebur semuanya. Kaca-kacanya nggak pecah? Pecah kanan. Ada percik darah nggak di situ? Ya percik darah ada. Lebih dominan ke belakang. Gitu. Karena pecah di sini. Gitu kan. Dia kena safety belt karena si jok kursi itu agak ke belakang, si kursi depan agak maju. Jadi memang murni, maksudnya tadi si Mas nanya ke saya, maksudnya ini murni atau tidak gitu ya? Bukan. Dan kalau Bunda dengar berita tabrakan, dalam benak Bunda apa sih yang kalau misalkan mobilnya Wawan tabrakan ada di Jalan Riau misalnya. Nah, dalam benak Bunda apa? Ya paling pasti kan ngelihat pecahan-pecahan tadi kan ya, yang Bunda gitu kan. Nah aku tuh 3 kali balikan. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Tapi keadaan mobil pecah. Nah, tapi pecahnya nggak ada. Kejadiannya itu bukan tabrakan. Jadi apa? Nabrak pohon, nabrak bak sampah. Jadi jadi Nika Adilani nabrak tembok, nabrak trotoar gitu. Jadi bukan tabrakan. Bukan. Yang memang pendengaran, memang waktu isunya Nika Adilani meninggal itu karena dia nabrak trotoar. Itu dari intinya begitu. Betul. Ya berarti benar. Jadi ada. Dan itu ada beberapa saksi waktu setelah pemakaman, 3 hari setelah pemakaman banyak orang yang datang menceritakan di lokasi itu kejadiannya hampir sama. Jadi ada mobil, ada pokoknya gitu deh. Dia menghindarkan mobil karena dia ada pemotongan gitu kan. Ya, jadi dia mau nyalip di belakang ada mobil, jadi depan ada mobil. ambil kiri terus terlalu dalam akhirnya. Ya gitu. itu sih kalau itu emang benar yang Bunda dengar. Ini mau kenanya dia ya. Oh iya nih, Bunda. Ini Bella kenali dulu Bel. Di dalam gelap kehidupan. Ini anak aku Bunda. Coba lihat mukanya. Nanti penerus ini penerus